Masih di tempat yang sama, ketika Tresven dan Morkala saling bercakap, ruangan itu kemudian berguncang. Portal gelap terbuka di tengah ruangan, dan dari dalamnya muncul Zalendra, dewa iblis ketiga. Sosoknya yang biasanya anggun kini tampak seperti babak belur. Luka menganga di lengan dan bahunya mengeluarkan darah hitam yang menetes ke lantai. Zalendra adalah sosok wanita dengan aura mematikan. Kulitnya putih pucat seperti bulan, kontras dengan rambut panjang hitam legam yang menyerupai lantai. Matanya berwarna ungu bersinar, menunjukkan kedalaman kegelapan yang sulit dijangkau. Gaunnya robek di beberapa bagian, tetapi tetap memancarkan aura keagungan iblis. Ia berbicara dengan suara lemah namun penuh kemarahan. Manusia keparat, manusia sialan itu hampir membuatku hancur. Tresven dan Morkalas terkejut mendengar itu. Morkalas berdiri dari singgasananya. Lantai di bawahnya retak akibat kekuatannya. Siapa mereka, Zalendra, hingga membuatmu menjadi seperti ini? Tanya Tresven dengan nada datar tetapi mematikan. Zalendra menjawab sambil menahan rasa sakit. Mereka adalah Jaka dan rekan-rekannya. Mereka terlalu kuat untuk seorang manusia. Setelah mendengar laporan dari Zalendra, Morkalas kembali ke singgasananya. Ia berpikir sejenak, lalu berbicara dengan nada memerintah. Jika manusia-manusia itu menjadi ancaman, maka mereka semua harus dimusnahkan. Aku akan mengirimkan seluruh pasukan kita untuk memburu mereka. Morkalas, apa kau pikir pasukan kita bisa menghadapi mereka yang bisa membuatku dalam kondisi seperti ini? Balas Zalendra yang merasa diremehkan. Tenanglah Zalendra, aku tidak memiliki maksud untuk merendahkanmu. Jumlah akan menentukan pemenangnya. Itu benar. Bahkan jika pasukan kita kalah, mereka akan melemahkan para manusia itu. Sisanya kita bisa menanganinya sendiri. Morkalas mengangguk. Ia mengangkat tangannya dan seluruh kuil bergemuruh. Prajurit-prajurit iblis yang tadinya berlutut kini bangkit dengan sorak-sorai yang liar, siap melaksanakan perintah. Kumpulkan semua pasukan, buru mereka semuanya, pastikan mereka semuanya musnah. Lusinan sosok iblis kuat bersorak. Setidaknya salah satu dari iblis-iblis tersebut memiliki bawahan yang cukup banyak. Rombongan Tori mungkin akan kesulitan. Sementara itu, piton api dalam wujud manusianya merasa sebuah ketegangan yang semakin menguasai dirinya. Meski bentuk manusia yang ia kenakan memberikan kebebasan bergerak lebih luas, dirinya tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia belum cukup kuat untuk mendukung tuannya, yaitu Tori. Selama ini, ia menyaksikan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh para anggota lain dalam rombongan, seperti Tori dengan tombak naga emasnya, Desta dengan kekuatan api yang memancar, dan Bon dengan kemampuan tanah yang mengguncang. Namun, piton api tahu ada tempat yang dapat memberinya kekuatan lebih. Hutan dalam tempat asalnya. Hutan tersebut bukanlah sekedar tempat tinggal bagi piton api, tetapi juga rumah bagi sekutu-sekutu lainnya yang merupakan sesama piton api. Makhluk ular dengan kekuatan besar yang berasal dari magma dan api. Beberapa dengan piton api yang sudah berhasil bertransformasi ke wujud manusia setelah mendapatkan sedikit sumber energi naga dari Tori. Sekutunya masih berada dalam bentuk ular raksasa yang mematikan. Piton api merasa bahwa jika ia bisa meyakinkan mereka untuk bergabung, mereka bisa memberikan bantuan yang sangat diperlukan untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Hutan dalam tersebut, yang dikenal dengan nama Hutan Api Seribu Belalang, terletak jauh di jalur yang tidak biasa ditempuh oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Penuh dengan tanaman beracun, sungai berapi,
dan reruntuhan kuno yang sepertinya menyimpan rahasia gelap tentang asal-usul piton api. Hutan itu adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang berani dan memiliki kekuatan untuk bertahan hidup di dalamnya. Di sana, piton api berharap bisa menemukan teman-teman lamanya. Namun, ada satu masalah besar. Apakah mereka akan setuju untuk membantunya? Hubungan mereka dengan piton api agak kompleks. Meskipun mereka adalah satu spesies, mereka memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana seharusnya mereka menjalani kehidupan mereka. Ada yang lebih memilih untuk tetap berada di dalam hutan, menjaga wilayah mereka dari gangguan eksternal. Dan ada juga yang merasa dunia luar terlalu berbahaya untuk dijelajahi. Meskipun demikian, piton api yakin bahwa dengan bantuan Tori, ia dapat meyakinkan mereka. Energi naga yang ia terima bisa menjadi jembatan untuk mempengaruhi mereka, dan ia bertekad untuk mengajak mereka berperang demi tujuan yang lebih besar. Tetapi, piton api juga menyadari jika mereka menolak atau bahkan tidak bisa dihubungi, maka rencananya akan sia-sia. Ketegangan tersebut membuatnya merasa terombang-ambing antara harapan dan keraguan. Sementara itu, di reruntuhan makam terkutuk, Jaka, Yuda, Rama, dan Misael merasa kesulitan setelah pertempuran besar yang mereka lalui melawan Zalendra. Dunia jiwa Zalendra telah berhasil mereka hancurkan. Dan meskipun mereka berhasil melukai Dewi Iblis itu, mereka tahu itu hanyalah awal dari banyak tantangan yang akan datang. Reruntuhan itu yang dulunya merupakan sebuah tempat pemujaan kuno, ini menjadi medan perang yang mengerikan dengan aura kegelapan yang mengalir di setiap sudutnya. Di antara reruntuhan batu besar dan patung-patung hancur, mereka merasa terisolasi, semakin terpisah jauh dari rombongan Tori. Keempatnya menyadari bahwa mereka datang bersama ketua guild mereka masing-masing. Namun kini, para ketua tersebut entah kemana. Mereka harus mencari ketua mereka yang hilang, karena meskipun mereka adalah pejuang yang kuat, tanpa pemimpin mereka yang berpengalaman, perjalanan mereka menjadi jauh lebih berbahaya. Yuda adalah anggota dari Feng Fury, sebuah guild yang terkenal dengan kekuatan fisik dan kejamnya para anggotanya. Ketua mereka, Farok, adalah seorang pemimpin yang memiliki kemampuan luar biasa dalam bertarung dan mengendalikan kekuatan gelap. Yuda tahu bahwa Farok akan menuntun mereka melalui jalan-jalan yang penuh berbahaya. Kehilangan Farok berarti kehilangan arah. Jaka adalah anggota dari Eclipse Covenant, sebuah guild yang berfokus pada manipulasi kegelapan dan kekuatan magis. Ketuanya, Lunara, adalah seorang wanita misterius dengan kekuatan luar biasa dalam mengendalikan sihir dan energi kosmik. Lunara seringkali lebih cenderung pada strategi daripada langsung terjun ke dalam pertempuran, yang membuatnya sangat dihormati oleh anggotanya. Namun, tanpa Lunara, Jaka merasa terombang-ambing. Sementara Rama, anggota dari Blazing Phoenix, sebuah guild yang berfokus pada kekuatan api. Ketua mereka, Kaidan, adalah seorang pejuang yang membara dengan kemampuan mengendalikan api yang mematikan. Kehilangan Kaidan berarti kehilangan salah satu sumber kekuatan terbesar mereka. Misael dari Crystal Dawn, sebuah guild yang memanfaatkan kekuatan alam dan sihir kuno. Ketua mereka, Serapin, adalah seorang penyihir yang sangat bijak dan memiliki pengetahuan luas tentang berbagai mantra kuno. Kehilangan Serapin tentu menjadi pukulan besar bagi kelompok tersebut. Keempatnya, ini merasa kesulitan untuk berkoordinasi dan mencari jejak ketua mereka, terutama karena mereka berada jauh dari tempat yang semula mereka tuju. Tanpa pemimpin mereka, mereka tahu tantangan yang mereka hadapi bisa jauh lebih sulit karena kurangnya informasi. Namun, ancaman lain sudah mulai mengintai mereka. Pasukan Dewa Iblis yang dipimpin oleh Morkalas mulai bergerak. Kegelapan yang menyelimuti makam terkutuk mulai terasa lebih berat, dan mereka bisa merasakan keberadaan musuh yang semakin mendekat. Pasukan iblis yang dipimpin oleh Morkalas sangat kuat, dan mereka tahu bahwa meskipun mereka memiliki kemampuan luar biasa, mereka mungkin bisa menghadapinya tanpa bantuan dari para ketua mereka. Tapi tanpa informasi yang tepat
membuat mereka dalam bahaya. Seiring perjalanan mereka yang semakin menjauhi rombongan Tori, mereka menyadari bahwa semakin sulit untuk berkomunikasi dan mengkoordinasikan langkah mereka. Mereka juga khawatir jika mereka tidak bisa menemukan para ketua guild. Mungkin mereka akan terjebak dalam permainan gelap yang lebih besar, yang akan mengarah pada kehancuran yang lebih buruk. Tori dan rombongannya juga sedang mencari Jaka dan lainnya akan semakin sulit untuk ditemukan. Jarak yang semakin memisahkan mereka dan ancaman yang terus mendekat akan menjadi ujian besar bagi Jaka, Yuda, Rama, dan juga Misael. Mereka harus menghadapi dua tantangan, menemukan ketua mereka dan bertahan hidup dalam ancaman yang lebih besar lagi, karena pasukan iblis sudah mulai melangkah dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak hanya berperang melawan makhluk-makhluk iblis, tetapi juga berperang melawan waktu untuk memastikan bahwa mereka dan para ketua mereka bisa bertahan hidup dalam badai yang kian mendekat. Reruntuhan terasa seperti labirin raksasa dengan dinding-dinding batu hitam yang menjulang tinggi. Beberapa sudah runtuh, meninggalkan celah-celah yang dipenuhi debu dan lumut. Cahaya redup matahari hampir tidak mampu menembus kepulan kabut tebal yang melayang di udara. Suara angin yang melintasi celah reruntuhan menghasilkan suara deru seperti bisikan hantu. Tori memimpin kelompoknya dengan tatapan yang penuh tekad. Kita tidak boleh meninggalkan mereka di sini. Jaka dan lainnya pasti masih ada di sekitar sini, ucapnya dengan suara yang lantang. Desta dengan apinya yang kecil menyala di telapak tangannya menatap reruntuhan gelap di sekelilingnya. Kalau mereka masih di sini, kenapa kita tidak menemukan jejak apapun, Des? Don membungkuk, tangannya menyentuh tanah. Ia memejamkan mata, mencoba merasakan getaran yang mungkin ditinggalkan oleh langkah-langkah Jaka dan kelompoknya. Setelah beberapa saat, ia membuka mata. Ada sesuatu di daerah utara. Getarannya lemah, tapi aku bisa tahu itu pasti mereka. Baik, kita akan bergerak, tapi semuanya harus tetap waspada. Tori mengangguk. Reruntuhan itu sangat luas, hampir seperti kota mati yang terkubur di bawah waktu. Setiap langkah terasa seperti pertaruhan, karena jebakan-jebakan kuno atau makhluk-makhluk gelap bisa muncul kapan saja. Sorotan mata mereka terus memindai setiap sudut, berharap menemukan petunjuk keberadaan Jaka. Di sisi lain, lembah besar yang dikelilingi tebing tinggi menjadi tempat berkumpulnya ribuan pasukan iblis. Tanah di bawah mereka bergetar akibat hentakan kaki makhluk-makhluk itu, menghasilkan suara gemuruh yang seolah menghentak jantung. Sorakan liar memenuhi udara. Suara mereka seperti raungan binatang buas. Hancurkan untuk semua manusia. Habisi semuanya. Morkalas memimpin pasukan itu, berdiri di atas singgasana batu gelap yang menjulang di tengah-tengah mereka. Tubuhnya besar dan berlapis baju sirah hitam berkilauan, dengan tanduk melengkung yang menyala merah di ujungnya. Di sebelahnya, Zelendra dengan tatapan dingin berdiri sambil memegang tongkat sihir yang bersinar dengan energi kegelapan. Di sisi lainnya, Tresven berdiri tegak dengan jubah bayangannya yang berputar seperti asap hidup. Para manusia itu tidak tahu apa yang menanti mereka. Kita akan pastikan menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Bersiap untuk langkah akhirnya. Suara Morkalas menggema, berat dan penuh kebencian. Sorakan pasukan iblis semakin menggelegar, membuat tanah sekitar mereka bergetar. Mereka mulai bergerak seperti gelombang hitam yang akan menelan apa saja di hadapannya. Angin membawa sorakan iblis itu ke telinga rombongan Tori. Desta menghentikan langkahnya, tatapannya mulai mengeras. Kalian dengar itu? Mereka sudah dekat. Apakah ini invasi susulan? Ujarnya, api di tangannya menyala lebih besar. Invasi? Aku rasa bukan, Dul. Mungkin lebih dari itu. Jelas Tori memandang ke arah yang jauh.
Ya, aku rasa ini adalah pergerakan yang lebih besar, Tori. Mereka adalah iblis, para iblis jahanam itu. Kita harus bersiaga. Ucap Bon yakin menempelkan telinganya ke tanah. Tori memandang ke arah kabut di kejauhan. Wajahnya serius, tetapi tidak ada sedikit pun keraguan dalam tatapannya. Jika begitu, kita butuh tempat yang lebih luas. Tidak mungkin kita bertarung di sini tanpa menciptakan kekacauan yang lebih besar. Mereka bergerak, akhirnya tiba di sebuah daratan luas yang dikelilingi reruntuhan. Tempat itu seperti arena terbuka, dengan puing-puing besar sebagai penutup alami. Tori memandang rombongannya. Kita akan bertahan di sini, jangan ada yang memisahkan diri. Sementara itu, Jaka dan kelompoknya berdiri di tebing yang sempit, dikelilingi oleh jurang dalam yang menganga di kedua sisi. Angin dingin meniup rambut mereka, membawa bau belerang dan kegelapan. Tempat ini sempit, tapi kita bisa memanfaatkannya. Sesuatu hal yang buruk akan segera datang. Semuanya, bersiaplah. Ucap Jaka, tatapannya tajam. Ia menghunus keris perahu geni yang langsung menyala dengan api oren menyala terang. Yuda mengencangkan genggamannya pada mandau di tangannya. Kita akan membuat mereka menyesal datang ke sini. Mari kita potong-potong mereka. Rama menarik nafas dalam-dalam. Semburan nafasnya keluar dari mulutnya. Hah, jangan mati lebih awal, burung bau. Berisik, diamlah kau, monyet busuk. Misael merentangkan tangannya, memanggil energi alam di sekitarnya. Ayolah kalian berdua, mari lakukan yang terbaik, jangan saling bunuh. Mari kita hadapi musuh yang akan segera datang. Langkah-langkah pasukan iblis terdengar semakin mendekat, seperti badai yang tidak terhindarkan. Dari bayang-bayang, makhluk-makhluk besar dengan tubuh berlapis duri dan mata merah menyala muncul, mengaum dengan kekuatan yang membuat tanah di bawah mereka bergetar. Di ruangan gelap yang hanya diterangi oleh sinar redup bola kristal, Trisven, Morkalas, dan Zalendra memantau segalanya. Bola kristal itu memperlihatkan rombongan Tori dan Jaka yang bersiap menghadapi serangan besar. Mereka tidak akan ikut bertarung sebelum semua pasukan iblisnya menyerang. Lihat mereka, manusia yang begitu kecil, tapi berani menentang kita, para dewa iblis. Mereka memang percaya diri, Zalendra. Jangan lupakan bahwa kau hampir mati olehnya. Tapi kali ini mereka akan merasakan putus asa. Morkalas mengepalkan tangan besarnya, menyebabkan percikan api hitam muncul. Kita akan melihat seberapa lama mereka bisa bertahan. Bola kristal memperlihatkan Tori yang bersiap dengan tombak naga emas di tangannya. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. Tombak naga emas, Shenlong! Suaranya menggema, dan tombak itu memancarkan kilatan petir yang menerangi seluruh medan. Tori memandang ke arah kabut, di mana ribuan pasukan iblis mulai muncul seperti gelombang laut. Jika mereka menginginkan perang, kita akan memberikannya. Hehehe, kemarilah, akan aku bakar semuanya. Pertempuran pun akhirnya dimulai dengan dentuman besar ketika pasukan iblis pertama menyerbu ke arah mereka. Api, petir, dan kegelapan bertabrakan, menghasilkan suara gemuruh yang mengguncang tanah. Para pejuang manusia berdiri melawan ribuan pasukan iblis, mengetahui bahwa mereka menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar, tetapi juga menyadari bahwa itu adalah ujian sejati kekuatan mereka. Di antara dua dinding tebing yang menjulang, udara terasa pekat oleh bau belerang dan darah. Jaka berdiri paling depan dengan keris perahu geninya yang menyala dengan terang. Semburat api dari keris itu menciptakan kilauan oren di dinding batu. Rama dengan gagah berdiri di sampingnya. Sementara itu, Yuda dan Misael menjaga barisan belakang, bersiap menghadapi gelombang iblis yang terus mendekat. Saat pasukan iblis mulai memasuki area yang telah dipasangi jebakan, Jaka tersenyum sinis sambil kedua tangannya dilipat di dada. Sudah saatnya kembang api dimulai. Ledakan besar terjadi di sepanjang tebing
Api oren menyembur ke segala arah, menghancurkan puluhan iblis yang berada di garis depan. Tubuh-tubuh mereka berterbangan, terlempar ke jurang atau menabrak dinding tebing. Jeritan mereka menggema. Namun, pasukan iblis itu tidak mundur. Tubuh-tubuh besar mereka, beberapa dengan duri tajam, terus melangkah maju, seperti tidak peduli akan kematian. Raja yang dipasang oleh Jaka terus meledak di berbagai titik, menumbangkan ratusan iblis. Namun akhirnya, energi raja itu habis. Mereka sangat banyak, Mas Jaka. Bersiaplah. Kita akan habisi mereka satu persatu. Jaka mengangkat keris perahu geni tinggi-tinggi. Mantranya mengalun lembut namun penuh kekuatan, dan dalam sekejap udara di sekitarnya berubah dingin, diwarnai oleh cahaya keemasan yang merembes dari celah dimensi. Yada, Subali! Sendiko dawuh, Tuan. Dari kehampaan dua sosok besar muncul. Namun meskipun Jaka hanya menyebut dua nama, dua bayangan lain meluncur dari celah yang sama mengikuti mereka, Siri dan Suru. Seperti tidak pernah terpisahkan dari Yada dan Subali, muncul dengan gerakan yang begitu cepat sehingga sulit untuk dilihat dengan mata biasa. Yada adalah pemandangan yang menggetarkan. Tingginya hampir 2 kali manusia biasa. Tubuhnya kekar dengan kulit berwarna coklat keemasan yang tampak seperti lapisan perisai alami. Bahunya lebar dan wajahnya keras seperti pahatan batu purba. Yada berdiri kokoh di garis depan, perlahan menebarkan auranya yang melindungi rekan-rekannya. Saat iblis-iblis pemanah mulai menarik busur mereka, Yada mengangkat kedua lengannya dengan mantap. Kiluan emas muncul dari kulitnya, menciptakan perisai energi yang meluas di sekeliling kelompok. Selesaikan mereka, Tuan Jaka. Tidak ada satupun serangan ini akan menyentuh kalian selama aku di sini. Puluhan anak panah hitam meluncur ke arah kelompok Jaka. Namun semuanya tertahan di perisai emas Yada. Setiap anak panah yang menyentuh perisai itu meledak menjadi abu hitam, seperti terbakar oleh energi suci. Beberapa iblis mencoba menyerang Yada langsung, menggunakan senjata berat mereka, tetapi pukulan palu dan tebasan pedang mereka hanya berakhir dengan suara. Seolah-olah mereka memukul baja yang mustahil untuk ditembus. Yada mengayunkan lengannya, memukul balik salah satu iblis besar dengan tamparan keras. Tubuh iblis itu terlempar menabrak dua rekannya, menghancurkan mereka dalam satu serangan. Di sisi Yada, Subali mulai bergerak. Berbeda dengan Yada yang berdiri dengan kokoh, Subali adalah simbol kecepatan dan kekuatan destruktif. Tubuhnya kekar, tetapi jauh lebih kecil dibandingkan Yada. Matanya menyala seperti bara api, dan setiap gerakannya terlihat seperti badai yang mengamuk. Aku akan menghancurkan kalian semuanya, ucapnya dengan penuh semangat. Subali melompat ke tengah pasukan iblis. Tinju besinya meluncur ke arah salah satu iblis besar yang mencoba menyerangnya. Dengan satu pukulan, kepala iblis itu hancur. Tubuhnya roboh seperti boneka tanpa nyawa. Tidak berhenti di situ, Subali menghentakkan kakinya ke tanah. Gelombang kejut yang dihasilkan menciptakan retakan di tanah, menghancurkan formasi iblis di sekitarnya. Tubuh-tubuh mereka berterbangan ke udara, beberapa menabrak dinding dan sekitar lokasi pertempuran. Setiap kali Subali menyerang, tanah seolah ikut bergetar, menciptakan kehancuran yang merata di barisan iblis. Di tengah kekacauan itu, dua bayangan melesat cepat di antara pasukan iblis. Siri dan Suru bergerak dengan kecepatan luar biasa, hampir mustahil untuk dilihat dengan mata biasa. Mereka adalah pembunuh kembar yang mematikan, masing-masing memegang belati panjang yang berkilauan di bawah cahaya api. Mereka terlalu lambat untuk kita, Suru. Benar sekali, Siri. Kita selesaikan ini dalam hitungan detik. Siri melompat ke arah salah satu iblis yang tampaknya seorang pemimpin kelompok. Dalam gerakan melingkar yang anggun, belatinya memotong leher iblis itu dengan presisi sempurna. Sebelum tubuh iblis itu jatuh ke tanah, Siri sudah menghilang, berpindah ke target berikutnya. Di sisi lain, Suru bergerak seperti bayangan, meluncur di belakang pasukan iblis. Dengan sekali serangan, ia berhasil menumbangkan 3 iblis sekaligus.
menusukkan belatinya ke jantung mereka tanpa suara. Ini terlalu mudah. Ayo, kita lanjutkan ke serangan berikutnya. Dalam hitungan detik, keduanya telah menciptakan jalur kematian di antara pasukan iblis, meninggalkan tubuh-tubuh yang tidak bernyawa yang berserakan di mana-mana. Dengan kehadiran Yada, Subali, Siri dan Suru, medan pertempuran seolah berubah menjadi panggung kehancuran total bagi pasukan iblis. Setiap peran pendamping ini saling melengkapi. Yada menjaga rekan-rekannya dengan perlindungan yang sempurna, memblokir semua serangan musuh. Subali menghancurkan formasi musuh dengan tinju dan gelombang kejutnya, menciptakan celah untuk rekan-rekannya menyerang. Siri dan Suru melumpuhkan musuh dengan kecepatan luar biasa, menghilangkan ancaman sebelum mereka sempat menyelang balik. Namun, dari kejauhan terdengar suara gemuruh berat. Dua sosok raksasa iblis muncul, membawa senjata besar dengan aura kegelapan yang menekan. Rama mencabut celurit miliknya, mengerahkan ke langit dan mengucapkan mantra pemanggilan. Suara Rama menggema di antara tebing. Open! Dari balik kabut putih yang mendadak menyelimuti medan perang, muncul sosok gagah dan energik. Tubuh Bobon, kerap putih dari merbabu, berkilau dengan cahaya keperakan. Ia tinggi dan tegap, dengan otot-otot besar yang mencerminkan kekuatan luar biasanya. Di pundaknya tergantung tokat besi merah yang dihiasi ukiran emas berbentuk lidah api. Wajahnya serius, namun senyuman tipis di bibirnya menunjukkan sifat terianya. Ai, siap, ayo kita beraksi, serunya dengan penuh semangat. Bobon segera beraksi tanpa menunggu komando lebih lanjut. Ia melompat tinggi ke udara, jauh di atas medan perang. Tubuhnya terlihat seperti bayangan besar yang melawan cahaya bulan. Ai. Dengan senjatanya, ia menghantam ke arah pasukan iblis di bawahnya. Tanah bergetar. Tempat itu menciptakan kawah besar, menghancurkan puluhan iblis dalam sekejap. Gelombang kejut dari serangan itu menyapu pasukan yang ada di sekitarnya, melemparkan mereka seperti daun kering di tengah badai. Sementara itu, 3 tiruannya muncul, bergerak dengan kecepatan yang mengagumkan. Setiap tiruan membawa senjata berupa gada dan lainnya, menyerang iblis dari sisi yang berbeda. Tiruan pertama menyerang kelompok iblis yang mencoba melarikan diri. Gada raksasanya menghantam tanah berkali-kali, menciptakan deretan kawah kecil. Bobon kedua melompat di antara kelompok iblis, menggunakan kekuatan tangannya untuk mencengkram kepala mereka dan menghancurkannya dengan mudah. Tiruan ketiga berlari dengan kecepatan luar biasa, menendang iblis-iblis hingga mereka terpental puluhan meter ke udara. Setiap gerakan Bobon dan tiruannya tampak seperti pertunjukan akrobat yang mematikan. Dalam waktu singkat, ratusan iblis telah tumbang di bawah serangan mereka. Di belakang garis depan, Yuda mengangkat tangannya ke langit. Awan mulai berkumpul di atas kepala mereka, disertai hembusan angin yang kencang. Ora! Dari dalam pusaran angin, tiba-tiba muncul sosok anggun dan gagah. Ora, sosok burung dengan tubuh yang dihiasi bulu-bulu berwarna perak kebiruan, meluncur keluar. Sayapnya besar dan gagah, membentang hampir 5 meter, menghasilkan angin kencang setiap kali mengepakkannya. Matanya tajam seperti elang, menunjukkan kecerdasan dan ketenangan. Siapa yang harus dihancurkan? Ucapnya sambil mengepakkan sayapnya, menciptakan angin yang menahan musuh mendekat. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Korra. Mari bertarung bersama. Siap, dengan senang hati. Korra mulai melayang di udara, mengepakkan sayapnya dengan gerakan anggun, namun penuh kekuatan. Dalam satu gibasan besar, ia menciptakan badai kecil yang memutar di tengah medan perang. Badai itu membawa ratusan pisau angin, masing-masing setajam pedang. Puluhan iblis di garis depan roboh seketika. Tubuh mereka terpotong menjadi beberapa bagian. Darah hitam mereka menyembur ke udara, tetapi Korra tetap bergerak tanpa henti. Melihat barisan pemanah iblis yang mencoba menyerang dari kejauhan, Korra mengepakkan sayapnya 2 kali dengan kekuatan penuh.
Angin kencang menghempaskan mereka ke tebing di belakang, membuat panah mereka melesat sebelum mereka sempat meluncurkannya. Korra juga menggunakan angin untuk melindungi rekan-rekannya. Ketika beberapa iblis meluncurkan bola api besar ke arah Jaka dan Rama, Korra berputar cepat di udara, menciptakan pusaran angin yang menyerap dan memadamkan api tersebut. Dengan kehadiran Bobon dan Korra, medan perang semakin menjadi neraka bagi pasukan iblis. Bobon dan tiruannya menciptakan kehancuran masif di garis depan, menghancurkan formasi musuh dengan gada dan kekuatannya. Korra mendominasi, menyerang dari kejauhan dengan angin tajam dan badai, melumpuhkan barisan yang mencoba mendekati. Namun, suara tawa serak terdengar dari kejauhan. Dari balik kabut, muncul sosok besar dengan tubuh penuh duri, membawa kampak raksasa yang bersinar dengan aura kegelapan. Misael berdiri tegak di barisan belakang. Tubuhnya memancarkan aura yang tidak biasa. Ia memejamkan mata sejenak, mengatur nafas, lalu membuka tangannya perlahan. Elemen alam yang diwarisinya mulai bergetar di sekelilingnya. Angin menderu, api menyala-nyala, petir berkilat di udara, dan tanah di bawahnya berdenyut seperti makhluk hidup. Misael merentangkan kedua tangannya ke depan. Hembusan angin biasa berubah menjadi badai yang dahsyat. Perputaran seperti pusaran topan di tengah medan perang. Pusaran itu menyapu puluhan iblis yang berada di dekat tebing. Tubuh mereka terangkat ke udara tanpa bisa melawan. Terdengar jeritan melengking sebelum tubuh mereka jatuh ke jurang dalam di bawahnya. Angin itu tidak hanya menyapu musuh, tetapi juga menciptakan penghalang sementara, mencegah pasukan iblis yang lain mendekat. Misael menggerakkan tangannya ke kanan di atas, lalu menghentakkannya di tanah. Sebuah dinding api besar muncul di depan barisan iblis, menyala-nyala seperti tembok neraka. Api itu membakar setiap iblis yang mencoba menerobosnya. Para iblis melolong kesakitan, tubuh mereka terbakar menjadi abu dalam hitungan detik. Dinding itu memaksa pasukan musuh untuk menyerang dari arah yang lebih sempit, membuat mereka lebih mudah diserang oleh rekan-rekan Misael. Misael menggenggam udara seakan memegang sesuatu, dan dari tangannya muncullah kilatan petir biru yang berderak-derak dengan kekuatan luar biasa. Ia mengerahkan tangannya ke sosok makhluk besar, salah satu iblis penjaga yang mencoba menobrak formasi mereka. Petir melesat dengan cepat, menghantam tubuh besar makhluk itu dengan tepat. Ledakan besar menggema, membuat tanah bergetar. Tubuh makhluk itu hancur berkeping-keping, sementara iblis-iblis lain di sekitarnya hangus terbakar akibat sengatan listrik yang menyebar dari tubuhnya. Misael menundukkan badannya, lalu menekan kedua telapak tangannya ke tanah. Dengan suara gemuruh, akar-akar besar muncul dari dalam tanah, menjalar cepat ke arah pasukan iblis. Akar-akar itu melilit kaki para iblis, menjebak mereka tanpa ampun. Beberapa iblis mencoba memotong akar-akar tersebut, tetapi mereka terlalu kuat. Dalam keadaan terjebak, para iblis menjadi sasaran mudah untuk serangan dari Jaka, Rama, Yuda, dan pendamping gaib mereka. Ketika gelombang pertama pasukan iblis berhasil dihancurkan, suara langkah berat menggema dari kejauhan. Kabut hitam semakin pekat, dan aura kegelapan yang lebih kuat menyelimuti medan perang. Dua sosok iblis baru muncul. Yang pertama, iblis penjaga. Makhluk itu jauh lebih besar daripada iblis-iblis biasanya. Tingginya hampir 2 kali lipat manusia. Tubuh mereka dilapisi duri-duri tajam yang berkilauan, dan mereka membawa senjata raksasa seperti kapak atau gada. Suara mereka serak dan menggelegar, membuat suasana semakin mencekam. Salah satu iblis penjaga melangkah maju, mengayunkan gada raksasanya ke arah Rama. Tanah di sekitarnya retak akibat kekuatan serangannya. Kedua, pemimpin pasukan. Di tengah kabut yang hitam, muncul sosok bersirah hitam dengan mata yang menyala biru terang. Ia membawa pedang besar yang dikelilingi oleh api hitam yang tampak berkobar, tetapi tidak mengeluarkan panas, hanya aura dingin yang menusuk tulang. Dengan langkah perlahan namun pasti, pemimpin pasukan itu mendekat.
diikuti oleh dua iblis penjaga lainnya. Suaranya rendah tetapi mengandung kekuatan yang mengancam. Kalian tidak akan melewati tempat ini hidup-hidup. Bersiaplah untuk kehancuran kalian. Jaka segera mengambil posisi di depan. Ia memegang keris perahu geninya erat-erat, sembari memeriksa formasi timnya. Suaranya lantang, memerintahkan rekan-rekannya untuk bersiap menghadapi ancaman baru. Semuanya, jangan lengah. Musuh yang lebih kuat sudah tiba. Rama berdiri di sebelah Jaka, dengan Bobon dengan tiruannya siap menyerang kapan saja. Yuda bersama Kora bersiaga di udara, memantau pergerakan musuh dari kejauhan. Di belakang, Misael tetap tenang, kekuatannya siap dikerahkan kapan saja untuk mengendalikan medan. Medan perang menjadi semakin sulit. Kelompok Jaka tahu bahwa ini baru saja awal dari pertempuran panjang yang harus mereka menangkan, dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Di tengah gurun pasir yang luas, badai iblis mulai mencapai puncaknya. Ribuan makhluk kegelapan dengan bentuk yang beragam menyerbu dari segala arah. Beberapa wujud seperti anjing neraka dengan taring tajam dan mata merah menyala. Lainnya adalah humanoid besar dengan kulit legam yang bersinar seperti logam panas. Langit yang sebelumnya biru tenang, kini terselubung awan kelabu yang membawa petir merah darah. Suara geraman, auman, dan pekikan mereka menggema, menghiasi udara dengan aura kegelapan yang menyesakkan. Di sekitar kaki Tori dan kawan-kawannya berputar liar, membentuk pusaran debu yang nyaris mengaburkan pandangan. Namun di tengah kekacauan itu, keempat pejuang berdiri dengan gagah. Kekuatan mereka terpancar jelas, menembus aura mengerikan yang mencoba meruntuhkan semangat. Tori berdiri di barisan depan, menjadi benteng pertama melawan aura iblis. Hata naga sona di tangannya bersinar dengan intensitas yang semakin kuat, menghasilkan gelombang cahaya emas yang meledak ke udara seperti mercusuar di tengah kegelapan. Hata naga sona! Teriakannya menggelegar seperti guntur, menenggelamkan jeritan para iblis. Ia menghentakkan palunya ke tanah dengan kekuatan luar biasa. Tanah bergetar hebat, retakan-retakan besar muncul, memancar seperti serangan laba-laba di bawah kaki pasukan iblis. Dari celah-celah itu, gelombang energi emas keluar, menerjang ke segala arah. Ratusan iblis langsung terlempar ke udara. Tubuh mereka meledak menjadi abu sebelum mencapai tanah. Efek dari serangan itu begitu dahsyat hingga menimbulkan debu tebal yang membubung tinggi. Pasir-pasir bertebangan, membentuk badai lokal yang menutupi pandangan, memperburuk situasi medan perang. Namun, di tengah badai itu, siluet Tori tetap terlihat, berdiri kokoh dengan aura keemasan yang menyelubungi tubuhnya. Tori melompat di udara, tubuhnya berputar dengan lincah meski membawa palu besar di tangannya. Energi petir dan api mulai berkumpul, membentuk lingkaran energi yang menyala terang di sekitar palu. Suara gemuruh mengiringi gerakannya, seperti angin topan yang datang membawa kehancuran. Dengan satu ayunan keras, Tori melemparkan palu itu ke arah barisan musuh yang terjatuh. Hata naga sona melesat seperti meteor emas, menciptakan jejak cahaya di langit yang bahkan mampu membelah awan kelam di atasnya. Saat palu itu menghantam tanah di kejauhan, ledakan besar terjadi. Gelombang kejut yang dihasilkan menghancurkan ratusan iblis sekaligus, meninggalkan kawah besar yang mengepul di tengah gurun pasir. Pasukan iblis yang berada di dekatnya terhempas, tubuh mereka tercerai-berai oleh daya ledaknya. Setelah ledakan dari serangan Tori, gurun pasir berwarna keemasan karena tercemar energi ilahi dari palunya. Namun di sisi lain, darah hitam pekat yang berasal dari tubuh iblis mulai meresap ke dalam pasir, menciptakan kontras antara cahaya suci dan kegelapan mutlak. Pasukan iblis terus berdatangan tanpa henti, seperti ombak yang tidak berujung yang menghantam karang. Mereka tidak peduli pada kekuatan yang telah menghancurkan ratusan dari mereka. Dengan pekikan nyaring, gelombang kedua menyerbu,
membawa iblis-iblis yang jauh lebih kuat. Di kejauhan, terlihat siluet iblis besar setinggi 5 meter, memimpin pasukan di belakangnya. Tubuhnya dilapisi armor hitam pekat, dan setiap langkahnya mengguncang tanah, menciptakan getaran yang terasa hingga di tempat Tori berdiri. Namun, Tori tetap tidak gentar. Ia mengulurkan tangannya, memanggil Hatta Nagasona kembali lagi. Palu itu melesat kembali dengan kecepatan tinggi, meluncur ke tangan Tori dengan suara yang keras. "Kita buat mereka menyesal telah menyinggung kita," serunya bersiap untuk menghadapi serangan berikutnya. Sekarang giliranku, Tori. Para jahanam itu harus merasakan akibatnya. Seru Bon sambil membenturkan kedua tangannya. Ketika pasukan iblis semakin mendekat, Bon menancapkan kedua telapak tangannya ke tanah. Pelindung absolut tercipta. Datuk Hitam Bagindo Ali. Pasir di sekitarnya tiba-tiba berguncang hebat dan suara gemuruh terdengar. Dari bawah pasir, dinding batu kokoh menjulang setinggi 5 meter. Dinding itu tidak hanya keras, tetapi juga bersinar dengan cahaya keemasan yang terpancar dari energi ilahi Bon. Permukaannya halus mengkilap, seperti berlian yang terbentuk dari tekanan ribuan tahun. Iblis-iblis yang menyerang dari segala arah terhenti oleh dinding itu. Cakar-cakar mereka menghantam permukaan pelindung, namun hanya menghasilkan percikan api kecil tanpa goresan sedikit pun. Suara jeritan iblis memenuhi udara, mencoba menembus perisai, namun tidak satu pun yang berhasil. Bon berdiri di belakang perisai, menghunuskan pedang dewa perang miliknya. Pedang besar itu bercahaya berwarna keemasan, memancarkan aura tajam yang membuat pasir di bawahnya bergetar. Ketika kawanan iblis melompat ke puncak dinding, Bon melangkah maju dengan tenang. Dengan satu gerakan horizontal, ia mengayunkan pedangnya. Puluhan iblis langsung terpotong dalam sekali tebasan. Tubuh mereka terbelah sempurna, meninggalkan jejak cahaya emas sebelum berubah menjadi debu yang berterbangan di udara. Bon bergerak dengan lincah, mengayunkan pedangnya ke segala arah. Setiap gerakan menciptakan angin yang tajam yang memotong musuh sebelum mereka bisa mendekat. Sementara itu, di sekeliling dinding, Bon memanggil kekuatan tanahnya lagi. Di bawah pasir, pilar-pilar batu raksasa melesat ke atas dengan kecepatan tinggi. Pilar-pilar itu menghantam kawanan iblis yang mencoba mendekati dinding, menghancurkan tubuh mereka menjadi serpihan. Beberapa iblis yang lebih besar mencoba terhindar, namun pilar-pilar itu terus bermunculan, mengejar mereka tanpa ampun. Tanah di bawah iblis bergetar hebat sebelum pilar muncul, memberikan mereka jeda beberapa detik untuk menyadari kematian yang akan segera datang. Setiap pilar yang menghantam menghasilkan ledakan besar, mengirimkan gelombang pasir ke udara, menutupi tubuh iblis yang hancur. Di sisi lain medan perang, Desta menjadi pusat badai api. Infernal gauntletnya di tangan menyala dengan terang, memancarkan lidah-lidah api yang membakar apa saja di sekitarnya. Setiap pukulannya bukan hanya melukai, tetapi juga menghancurkan. Ia berlari ke arah kawanan iblis terdekat. Kedua tinjunya terangkat tinggi dengan teriakan penuh amarah. Ia menghantam tanah dengan kekuatan penuh. Ledakan besar tercipta, menghasilkan gelombang panas yang meratakan puluhan iblis sekaligus. Pasir di sekitarnya berubah menjadi kaca karena panas yang luar biasa. Tubuh Desta diselimuti ajian Komarageni, membuatnya nampak seperti raksasa api yang hidup. Panas yang dihasilkan dari ajian itu begitu kuat hingga para iblis yang mendekat langsung terbakar sebelum bisa menyentuhnya. Beberapa iblis yang berani menyerang dari belakang langsung terhenti oleh gelombang panas yang mematikan. Tubuh mereka meleleh perlahan sebelum berubah menjadi abu. Ayo, lebih banyak lagi. Aku belum selesai. Serunya sambil tertawa garang. Matanya bersinar dengan keganasan. Desta melompat ke udara, mengepalkan kedua tangannya, menciptakan bola api raksasa di atas kepalanya.
Bola api itu berputar, semakin besar, dan menyala dengan intensitas yang tinggi. Dengan satu lemparan keras, ia mengerahkan kekawanan iblis yang paling besar. Ledakan yang dihasilkan begitu besar hingga menciptakan kawah di tengah medan perang, menghancurkan ratusan iblis sekaligus. Ketika beberapa iblis mencoba mengepungnya, Desta memutar tubuhnya dengan cepat. Lingkaran, ombak, api komara! Gelombang api menyebar ke segala arah, membentuk lingkaran dengan radius 10 meter. Semua iblis yang berada dalam radius itu langsung terbakar habis, meninggalkan jejak api di atas pasir yang menghitam. Udara di medan perang menjadi begitu panas hingga terasa sulit bernafas. Langit yang sebelumnya kelam kini dipenuhi cahaya oranye dan merah dari ledakan serta api Desta. Pasir di bawah kaki mereka sebagian berubah menjadi kaca, mencerminkan cahaya api yang berkilauan. Namun, gelombang iblis terus berdatangan tanpa henti. Dari balik badai pasir, siluet iblis yang lebih besar mulai terlihat. Tubuh mereka bersinar dengan energi gelap yang kuat. Tori, Bon, Desta, dan Rio, meski sudah menghabisi ratusan, tetap bersiap menghadapi gelombang berikutnya. Di kejauhan, Rio berdiri dengan tenang. Mata gelapnya memancarkan aura misterius, bersiap untuk memanggil kekuatan kegelapan yang akan menjadi pembeda di tengah medan perang. Di tengah kekacauan, Rio berdiri diam, seperti bayangan yang menyatu dengan malam. Tangannya terangkat perlahan ke udara, dengan suara dalamnya menggema. Kupanggil kalian, maraku! Habisi mereka semuanya! Dari bayangannya sendiri, bayangan dunia mara, bayangan gelap, mulai merembes keluar, meluas seperti tinta di atas pasir. Perlahan, bayangan itu membentuk sosok-sosok menyeramkan. Mara, prajurit-prajurit tanpa wajah dengan tubuh menyerupai kabut hitam yang pekat. Masing-masing memegang senjata kegelapan yang tampak berdenyut seperti hidup. Suara berbisik mengerikan terdengar dari para Mara yang saat mereka menyerbu ke arah kawanan iblis tanpa ragu. Tanpa suara langkah ataupun raungan perang, mereka bergerak cepat seperti kilat. Senjata mereka melesat dengan presisi yang mematikan. Salah satu prajurit Mara melesat ke arah seekor iblis dengan kecepatan luar biasa. Pedangnya berkilauan dengan energi kegelapan dengan satu ayunan. Tubuh iblis itu terbelah menjadi dua sebelum sempat beraksi. Di sisi lain, beberapa Mara menyerang kawanan iblis besar. Tubuh mereka berubah menjadi kabut gelap yang menyelimuti para musuh. Cerita nyaring mulai terdengar. Sebelum para iblis itu menghilang, tubuh mereka lenyap ditelan bayangan. Para iblis yang mencoba melawan dengan cakarnya hanya menemukan senjata mereka tertembus tubuh Mara tanpa menghasilkan apa-apa. Cakar dan serangan itu hanya melewati kabut gelap, membuat iblis semakin panik. Sebaliknya, para Mara membalas dengan kejam, memotong, menusuk, dan menghancurkan lawan mereka. Pasir di medan perang kini dipenuhi dengan bayangan yang bergerak, seolah medan itu sendiri berubah menjadi perpanjangan tubuh para Mara. Ketika para iblis besar muncul, mereka dikepung oleh prajurit Mara yang menyerang seperti kawanan serigala. Senjata kegelapan menusuk dari segala arah, menghancurkan tubuh musuh secara perlahan. Di tengah medan perang, Rio tetap berdiri tegak, tidak terganggu oleh hiruk-pikuk pertempuran di sekitarnya. Ia mengangkat tangannya lagi, dan dari bayangannya, sebuah pedang besar berbentuk hitam seperti malam tanpa bulan. Pedang itu memancarkan aura dingin yang membuat pasir di bawahnya membeku. Hehehe, hancurlah kalian semuanya, ucapnya dengan dingin. Rio mengayunkan pedang kegelapan dengan kekuatan penuh, dan dari tebasannya, gelombang energi kegelapan memancar. Gelombang itu menghantam tanah, menciptakan retakan besar yang menjalar ke depan, menghancurkan ratusan iblis sekaligus. Pasir di jalur gelombang itu berubah menjadi hitam pekat, terkontaminasi oleh energi kegelapan yang meresap ke dalamnya. Suara jeritan iblis terdengar saat tubuh mereka dihancurkan oleh kekuatan itu.
Rio terus menyerang dari jarak jauh. Setiap tebasannya meluluh lantakan apapun yang ada di depannya. Beberapa iblis besar mencoba menyerang, tetapi Rio mengayunkan pedangnya ke udara, menciptakan pusaran gelap yang menarik mereka ke dalam. Tubuh mereka terjepit ke dalam pusaran sebelum akhirnya hancur menjadi serpihan kecil. Setelah beberapa saat, suasana mulai mereda. Medan perang yang dipenuhi debu dan bau kematian. Pasir yang tadinya berwarna kuning cerah, kini berubah menjadi hitam kelam, terkontaminasi oleh darah iblis dan energi gelap dari Mara. Mayat-mayat iblis yang tersisa bergeletakan di mana-mana. Tubuh mereka hancur tanpa bentuk. Tori, Bon, Desta dan Rio berdiri di tengah medan perang. Nafas mereka terengah. Tubuh mereka tertutup debu dan keringat. Tetapi sorot mata mereka penuh kemenangan. Namun, kemenangan itu hanyalah bertahan sesaat, karena dari kejauhan terdengar suara yang mengguncang bumi. Di cakrawala, siluet besar perlahan muncul dari balik badai pasir. Sosok itu setinggi gunung, tubuhnya bersinar merah menyala dengan otot-otot besar yang memancarkan energi panas. Sayap hitamnya menjulang tinggi, mengempak dengan suara seperti badai yang mengoyak langit. Mata makhluk itu memancarkan cahaya merah yang tajam, menatap langsung ke arah Tori dan lainnya. Setiap langkahnya mengguncang bumi. Pasir berterbangan ke segala arah, menciptakan badai kecil setiap kali kakinya menyentuh tanah. Persiapkan diri kalian, pertarungan selanjutnya telah dimulai, ucap Tori sambil menggenggam erat harta naga sona. Matanya memancarkan tekad. Marilah, para jahanam itu tidak akan bisa menembus pertahananku. Akan aku tinju semuanya. Bon mengencangkan pegangan pada pedangnya. Desta menyilangkan tinjunya yang masih menyala dengan api. Dan Rio berdiri dengan tatapan dingin, memanggil kembali Mara-Mara yang tersisa untuk bersiap menghadapi ancaman berikutnya. Di hadapan mereka, iblis raksasa itu mendekat, membawa aura kehancuran yang siap mengubah medan perang menjadi neraka sejati. Langit di atas gurun menjadi merah pekat saat Baal Zarok menampakkan dirinya sepenuhnya. Tingginya menjulang hingga 50 meter. Tubuhnya berselimut sisik merah yang tampak membara, seolah-olah magma mengalir dari bawah permukaannya. Urat-urat hitam bercahaya di seluruh tubuhnya, berdenyut dengan energi kegelapan yang tidak alami. Sayap hitam besarnya mengepak dengan perlahan, menciptakan badai pasir yang memutar liar di sekeliling medan perang. Mata Baal Zarok merah seperti bara api, menatap tajam ke arah Tori dan kelompoknya. Tatapannya penuh kebencian, memancarkan aura ancaman yang membuat pasir di bawahnya bergetar. Setiap gerakannya terasa seperti gempa kecil. Langkah kakinya menghancurkan bukit-bukit pasir, menciptakan kawah besar di tanah tandus. Baal Zarok mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membuka mulut lebarnya, memperlihatkan deretan gigi tajam yang seperti pedang. Semburan nafas api yang sangat panas keluar, melesat seperti badai magma. Api itu menyapu tanah di depannya, melelehkan pasir menjadi kaca hitam yang mengkilap. Suhu di medan perang meningkat drastis, membuat udara terasa sulit dihirup. Jeritan sisa-sisa iblis kecil yang berada di jalur semburan itu terdengar. Tubuh mereka langsung terbakar menjadi abu. Langkah Baal Zarok menghasilkan gelombang kejut yang mengguncang tanah di sekitarnya. Pasir berhamburan ke segala arah, menciptakan kabut tebal yang menyulitkan Tori dan timnya untuk menjaga keseimbangan. Setiap pijakannya terasa seperti palu raksasa yang menghantam bumi, meruntuhkan pilar-pilar batu di kejauhan dan menciptakan retakan besar di tanah. Mereka harus berjuang untuk tetap berdiri. Sementara energi dari langkah iblis itu terus membuat medan perang tidak stabil. Dengan satu kepakan kuat dari sayap hitamnya, Baal Zarok memanggil badai pasir yang semakin menggila. Angin kencang bercampur pasir berputar liar, mengaburkan pandangan mereka dan membuat serangan mereka sulit diarahkan. Pasir yang tajam seperti bilah kecil menghantam wajah dan tubuh mereka.
memaksa mereka untuk melindungi diri. Suara badai yang menggelegar menenggelamkan komunikasi di antara mereka. Tori maju beberapa langkah, menghentakkan Hatha Nagasona ke tangan dengan kekuatan penuh. Tanah di sekitar bergetar hebat, menciptakan gempa kecil yang merambat ke arah Baal Zarok. Getaran itu membuat langkah raksasa itu tersendat, memaksanya untuk berhenti sejenak. Sambil mengangkat palunya lagi, Tori berteriak, suaranya memotong badai pasir. "Mari, selesaikan ini. Fokus pada sayapnya. Jangan biarkan ia terbang." Gon dengan wajah penuh tekad menghentakkan tangannya ke tanah, memanggil pilar-pilar batu besar yang muncul dari dalam bumi. Pilar-pilar itu menghujam tubuh Baal Zarok dari berbagai arah. Namun, sisik merahnya terlalu keras, hanya meninggalkan goresan kecil di permukaannya. Semburan nafas api dari iblis itu mengancam keselamatan mereka, memaksa Bon untuk mengaktifkan pelindung absolutnya. Sebuah dinding batu besar muncul di hadapan mereka, menahan gelombang api yang melelehkan segala sesuatunya di jalurnya. Desta dengan tangan yang menyala-nyala dari infernal gauntletnya melompat tinggi ke udara, siap menerjang wajah Baal Zarok, mengarahkan pukulan berapi yang meledak saat menghantam sisiknya. Ledakan itu menciptakan gelombang api, tetapi Baal Zarok hanya sedikit terguncang. Dengan satu ayunan cepat dari tangannya yang besar, iblis itu menghantam Desta kembali ke tanah. Desta mendarat dengan keras, menciptakan kawah kecil di pasir. Meskipun terluka, matanya masih memancarkan tekad saat ia berdiri kembali. Ryu dengan tangan yang memancarkan aura hitam pekat memanggil para pasukan Mara untuk mengepung kaki Baal Zarok. "Lumpuhkan gerakannya!" perintah Ryu. Para Mara itu melingkari kaki raksasa itu seperti kawanan serigala. Senjata kegelapan mereka menusuk ke celah-celah sisiknya. Meskipun serangan itu tidak melukai secara signifikan, pergerakan Baal Zarok menjadi lebih lambat. Ryu melangkah maju, mengerahkan tangannya ke depan dan meluncurkan gelombang energi kegelapan. Gelombang itu menghantam dada Baal Zarok, menciptakan ledakan kecil yang menguncang tubuh raksasa itu. Namun, sisiknya yang keras kembali melindungi dari kerusakan serius. Medan perang kini berubah menjadi pemandangan neraka. Pasir yang dulunya cerah kini dipenuhi pecahan kaca hitam, darah iblis, dan reruntuhan batu. Badai pasir terus mengamuk, membuat medan semakin kacau. Suhu udara semakin panas, menciptakan suasana yang hampir tidak mungkin untuk bertahan. Mereka berdiri bersama, masing-masing dengan luka dan kelelahan yang jelas terlihat. Tetapi semangat mereka tetap tidak tergoyahkan. Dengan Baal Zarok yang masih berdiri tegak, pertarungan baru saja dimulai. Baal Zarok mengangkat kedua tangannya yang bersisik merah, menyala ke udara. Dari mulutnya, suaranya menggelegar seperti guntur yang pecah. "Bangkitlah, para prajurit neraka, bergabunglah denganku." Satu hentakan kakinya, tanah di sekitar medan perang mulai retak, menyala dengan cahaya oranye. Dari retakan itu, ratusan iblis kecil merangkak keluar, makhluk-makhluk bertubuh kurus dengan kulit hitam keabu-abuan yang meleleh seperti lava. Mata mereka merah menyala, gigi tajam mereka bergerak, dan cakar mereka menggores pasir, menciptakan bunyi yang memekakkan telinga. Jeritan iblis-iblis itu memenuhi udara, menggema seperti tangisan neraka. Mereka menyerbu tanpa henti, memenuhi medan perang seperti lautan kegelapan, memperbanyak tekanan pada Tori dan kawan-kawannya. Baal Zarok melangkah maju, cakarnya terangkat, kemudian ia menghantam tanah dengan kekuatan yang dahsyat. Tanah di depan Tori dan Bon tiba-tiba terbelah, menciptakan jurang yang besar menelan mereka berdua. Debu dan pasir berterbangan, menutupi pandangan mereka, sementara gemuruh dari jurang yang terbentuk menggetarkan medan perang. Tori dan Bon terguncang, terjebak ke dalam celah tanah yang dalam, membuat mereka sulit bergerak. Baal Zarok
menatap mereka dengan mata yang menyala. Taringnya tersenyum sinis. Kalian semuanya akan terkubur di sini. Balzarok menarik nafas dalam-dalam. Dadanya yang besar, membesar seperti gunung yang akan meletus. Kemudian, ia menyemburkan api yang bercampur serpihan lava panas ke segala arah. Api itu melelehkan pasir menjadi kaca dalam sekejap, menciptakan panas yang begitu menyengat, hingga udara di sekitarnya tampak bergetar. Batu-batu besar yang menjadi pelindung di medan perang hancur dan meleleh di bawah semburan api tersebut, menciptakan genangan lava yang membuat pergerakan semakin sulit.